Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara kepada alumni Teknik Elektro. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardika Rizky Ramadan dengan NIM F1B02105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron dengan NIM F1B022084. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hidayat dengan NIM F1B022095. Perkenalkan, nama saya Syafitri Nurul Suhada dengan NIM F1B022092. Saya Sanifah Hadiati Sabrina, NIM F1B022096. Saya Baik Isratullah dengan NIM F1B022108. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardika Rizky Ramadan dengan NIM F1B022105 dari kelompok 5 mata kuliah Technopreneurship. Di sini saya sedang bersama seorang alumni untuk diwawancarai sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah tersebut yang diampu oleh Pak Wiryasto Giri. Nah, mungkin di sini pertama-tama kita akan mendengarkan dan juga mengetahui apa sih latar belakang dan juga biografi abangnya alumni ini di sewaktu menjadi mahasiswa Teknik Elektro FTUK. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya lalu Muhammad Iqbal Herdianto. Bisa dipanggil Iqbal juga. Saya dari alumni Teknik Elektro Universitas Mataram angkatan 2017. Untuk konsentrasi bidang ya itu KBK ya biasanya. Ya, KBK, Bang. Ya, KBK itu. Kalau KBK itu ngambilnya telekomunikasi ya. Waktu sebelumnya ya sebenarnya pingin sih ke STL. Cuman Iya. ya Iya, Bang. enggak ini ya. Terus kalau untuk ini apa sih namanya, untuk pengalaman kerja itu yang saya pertama kali kerja pernah di perusahaan retail ya, itu ya bisa kita sebut Indomaret ya namanya. Ya. Itu di bagian building maintenance namanya, untuk pemeliharaan jaringan listrik, kemudian dia itu untuk pemeliharaan bangunan gedung, sama dia juga ada kayak seperti pemeliharaan genset gitu, dan jaringan ini apa sih, internet Jaringan ya, internet. seperti itu. Nah, kemudian setahun di sana, setahun di Indomaret, saya pindah ke KPU, ke Komisi Pemilihan Umumnya, itu di bagian perencanaan data dan informasi namanya. Itu tugasnya adalah sebagai pengelola data, kemudian troubleshooting jaringan internet, sama juga dia itu punya tugas sebagai divisi penyelenggara pemilu. Untuk ini apa sih namanya, untuk saat ini pekerjaan di KPU masih sampai sekarang. Oke, Bang. Ini sekarang kita fokus ke usaha Bang servis ini. Oh iya. Ya. Usaha servis nih, Bang, udah berjalan berapa lama dan gimana cara Abang kayak berniaga gitu dengan usaha ini? Ya. Kalau berapa lamanya sebenarnya saya juga kurang ingat ya. Cuman kalau dari awal itu sebenarnya dari saya mulai nyervis itu dari SMP. Ya. Kalau suka nyervis itu sih dari SD sebenarnya. Tapi cuman maksudnya kan hanya sekedar untuk belajar aja gitu ya segala macam. Nah, kemudian pertama kali saya servis itu ingat waktu SMP ada mahasiswa PKL. Kebetulan mahasiswa itu juga minta tolong gitu bahasanya waktu itu untuk
ya sekedar untuk ya install ulang biasa-biasa. Nah dari situ ya ketika kita ini apa sih namanya awalnya dari situ waktu dilihat gitu kita bisa itu hampir semuanya temennya diajak, oh ini kesini, nah seperti itu. Kalau tanya kurang lebih saya kuliahnya 4,5 tahun, itu aja 5 dah ya, hitung 5, SMP 3, 7, terus sama ya itu dah sekitar 10 tahun lah ya dari sekarang ya itu. Oke bang, baik. Selanjutnya ini kan usaha abang ini kan dari rumah nih kan ya. Nah saya lihat tidak ada tokonya nih bang. Nah ini gimana cara abang melayani customernya nih dengan jasa memperbaiki segala macam ini? Jadi apakah dilayani dari diantar ke rumah atau bagaimana gitu bang? Kayak konsepnya ini usaha ini bang? Ya, kalau untuk ini apa ya? Kalau bisnisnya kayak gini kan sebenarnya saya rencananya itu pengen beda. Ya. Beda dari yang lain. Ya, saya juga pernah ikut pelatihan itu tentang ada yang namanya digital mindset. Ya, kalau mungkin teman-teman udah pernah pernah dengar itu digital mindset itu diajarin gimana caranya kita itu memanfaatkan apa yang ada itu pakai teknologi yang ada di sekarang ini begitu. Nah misalkan kalau kita mungkin punya toko kan, itu kan operasional bisa pertama bayar listrik, operasional ya, kemudian belum karyawannya lagi, kemudian sama juga ya mungkin ada wifi. Tempat kan sekarang udah agak susah itu, hampir semua tempat itu juga sekarang agak susah kita cari. Nah sehingga kita punya teknologi ini, ada namanya Shopee segala macam. Ya mungkin kalau kita buka toko di satu tempat, mungkin tokonya itu areanya itu customernya itu kliennya itu dari di situ aja gitu. Iya. Tapi kalau kita pakai Tokopedia segala macam kan, kalau kita sudah dikenal orang banyak itu kan ya mungkin bisa sampai Jawa juga tahu, kita sampai Sumatera segala macam. Jadi ya, gitu. cakupannya lebih luas untuk customernya ya, gitu bang. Ya intinya itulah, dari situ saya terinspirasi. Kalau sebenarnya saya dulu awalnya pengen sih punya toko, cuman karena memang waktu juga kan kita nggak memungkinkan untuk mau terus-terusan untuk servis juga, apalagi kan kalau toko orangnya kan juga saya mikirnya mau datang ke toko tuh ya kalau mungkin toko kita di daerah yang rame gitu ya, tapi kalau seandainya di daerah yang sepi kan agak susah juga bos. Jadi saya pengen beda agak sama orang gitu, akhirnya saya pakai kerjasama sama kurir. Ya kan sekarang ada banyak tuh, ada hijack, ada apa sih namanya lagi ya, lupa saya. Kurir-kurir. Ya kurir-kurir lokal lah yang ada di Lombok itu. Nah itu yang kita yang kita kita mungkin nggak bisa ngasih mereka nggak bisa ngasih mereka uang dengan gitu ya, tapi kan kita bisa saling bantu gitu kan, bisa saling support segala macam kan, dimana dia juga support ketika memang saya ada servisan dia yang ambil, ya tinggal kita tanya customernya apa mau dianterin bagaimana gitu ya, mungkin ada tambahan biaya untuk pengantaran segala macam gitu. Ya itu sih sebenarnya terinspirasinya dari situ, dari yang pertama tentang digital mindset itu ternyata ya benar juga ya kok gitu kok. Kenapa kita enggak kayak begitu ya? Alhamdulillah sampai sekarang sistemnya masih kayak begitu. Iya, untuk menawarkan jasa lebih luas gitu. Ya, itu kan beda dari yang lain juga tuh ya. Kan kadang orang tuh suka malas ya kadang. Dia kan ada kesibukannya sendiri gitu. Ya sudah dah, gimana caranya kita biar kita yang jemput bola lah istilahnya. Iya. Oke bang, di sini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti nih seputar kegiatan abang dalam entrepreneurship gitu, soal berniaga, berusaha gini. Yang pertama, apa motivasi pertama kali dalam memulai dan mengembangkan usaha ini? Motivasi? Iya. Kalau motivasi yang pertama kali saya ini sih sebenarnya karena memang pertama itu ya dari hobi. Motivasi dari hobi, kemudian dari segi minat bakat juga. Oke. Baik, kita ke pertanyaan kedua nih bang. Apakah membangun usaha ini tuh sulit? Sulit nggak sih bangun usaha ini bang? Kayak bikin jasa servis ini susah apa enggak gitu? Kalau untuk sulit atau enggaknya sebenarnya susah sulit sebenarnya. Sulit ya. Susah sulit bang ya. Iya bang. Ya. Sebenarnya kalau
servis gini sulitnya itu pertama gini, karena memang dia itu dalam segi peralatan juga kan kadang, apalagi kalau yang kita servis misal laptop itu kan makin hari kan makin tipis. Iya. Komponennya yang dulunya mungkin kita bisa lihat gitu, sekarang sudah agak susah Sudah gitu agak ya. susah dilihat. Sulitnya di situ. Iya. Kemudian alatnya juga, alat untuk yang bantu kita untuk ngelakuin servis itu juga harus tetap kita ini perbarui lah gitu, harus tetap kita ada upgrade lah gitu, karena beda alat beda fungsi juga gitu ya. Tapi kalau mudahnya sebenarnya sih mudah dalam segi peluang, karena ya kita tahu ya mungkin kalau di sini ya agak besar lah peluangnya seperti itu. Tapi untuk kendala sendiri untuk usaha online nih Bang, pas usaha online-nya ini kayak mungkin terhadap pengiriman jasa atau ke customer-nya sendiri gitu. Untuk usaha online ini kan apa kesulitannya gitu Bang? Usaha online ini Bang, kayak menawarkan jasanya secara online ini apa kesulitannya Bang biasanya? Untuk kesulitannya sebenarnya kan dalam segi komunikasi. Ya, karena kan karakter orang beda-beda pertama. Iya. Kemudian kesibukan waktu orang juga beda-beda. Sebenarnya itu yang bikin jadi tantangan. Tapi kalau saya pribadi sih itu nganggap hal itu ya gimana caranya kita ngadepin orang. Ya soalnya saya juga pernah dengar gitu ya, mungkin sedikit skill kita yang dipakai ya kebanyakan itu cara kita ngadepin orang gitu ya. Intinya komunikasi antara abangnya sama customer-nya ini mungkin Customer itu kadang senengnya dia itu dikasih kayak misalnya promosi gitu misalnya kan dikasih gratis apa gitu ya, paling seneng gitu. Dan juga yang paling saya tekankan adalah bagaimana caranya kita ketika punya kita menawarkan jasa. Yang paling penting itu sebenarnya saya lebih ngasih mereka itu lihat gitu prosesnya itu seperti apa. Maksudnya itu biar kita bukan hanya sekedar di tempat aja gitu, tapi dia itu yakin sama kita, intinya dia yakin gitu. Dan kita juga harus jujur juga. Jadi kepercayaan antara abang sama customernya. Oke Bang, untuk pertanyaan ketiga ini Bang, menurut Bang Iqbal nih, apa saja ilmu yang harus kita miliki untuk memulai suatu usaha, terutama di bidang elektronik ini? Nah, kalau ilmu yang harus kita punya gitu ya, mungkin kita harus belajar apa gitu Bang untuk memulai usaha ini? Ya, kalau soal ilmu, sebenarnya ilmu itu kan ada yang soft skill, ada yang hard skill kan. Ada, kalau soft skillnya sebenarnya komunikasi. Ya, kemudian ada juga soal keberanian kita untuk ambil resiko, tanggung jawab. Betul. Resiko juga. Itu kemudian yang paling penting sih menurut saya itu bagaimana caranya kita itu memberikan kepercayaan kepada customer itu ya lewat yang dua itu tadi gitu. Pada hari sekali sebenarnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, jurusannya juga elektro gitu ya. Misalkan dioda ada anoda ke katoda, itu kan cuma satu jalur tuh, kalau mau balik lagi kan nggak bisa. Nah, sama juga kayak misalkan transistor tuh, basis, kolektor, emitor. Nah, kuncinya kan sebenarnya di basis itu. Dikasih sinyal itu akan nerusin arus dari kolektor ke emitor ya. Seperti itu ya, kayak ibaratnya pompa lah gitu kan. Kayak gitu kan. Iya Bang. Transistor ya, kayak komponen-komponen lain ya, kayak resistor sebagai resistansi ya, penghambat. Mengerti dasar-dasarnya itu Bang. Itulah. Setidaknya membantu kita untuk menganalisa kerusakan gitu ya. Oke Bang, untuk pertanyaan keempat nih. Untuk usaha ini sendiri, berapa kisaran modal awal yang Bang Iqbal keluarkan untuk mulai gitu? Modal Bang Iqbal untuk mulai usaha ini gitu, untuk usaha servis ini. Kalau modal sebenarnya sih ini harus sebut angka nggak? Oh boleh Bang, boleh kalau mau sebut angka boleh Bang. Iya. Tapi sebenarnya saya kalau sebut angka itu sebenarnya agak ini. Mungkin soalnya, kisaran aja Bang, kisaran aja gitu ya. Mungkin di berapa, di dekat-dekat angka berapa gitu Bang. Ya sebenarnya kalau modal awal kita bangun servis itu sebenarnya keberanian sama mau belajar. Itu aja, karena gini Kak. Ketika kita punya usaha itu kan kita harus intinya berani dulu, berani ngelakuin dulu, dan nanti ketika kita sudah
punya ini, hilangin rasa malu gitu ya, intinya kan berani kan gitu, berani hilangin rasa malu. Kemudian ketika kita sudah dapat uangnya, kita kan belum punya alat apa-apa nih, seadanya dulu lah gitu, kita beli alat, cicil-cicil gitu, setidaknya kan ketika kita sudah punya bagus, sudah berkembang usahanya, kan bisa kita beli alat yang lebih bagus lagi. Sebenarnya kalau mau nominal agak gimana ya, saya juga bingung juga menjawab. Ya, karena sedikit-sedikit gitu Ya, bang ya, sedikit-sedikit bang ya. gitu ya. Oke bang. Kita jadi Oke. Jadi untuk kisarannya mungkin ya tidak bisa jelas ya, karena Ya. abangnya dikit-dikit, kadang mau upgrade juga kan bang ya, Ya, untuk betul, alat-alatnya ya. juga. Ya kan Oke. elektronik sekarang. Iya, ngikut Kemarin zaman ada juga bang. iPhone Ya? 12 sudah 13 Iya. sekarang ini kan. Sekarang udah 16 bang. Makanya nah itu saya juga baru tahu tuh ada Iya, 16. Bang. Oke bang, pertanyaan kelima nih bang. Apa saja tantangan ataupun hambatan Bang Iqbal dalam memulai dan mengembangkan usaha ini? Pada awalnya sih sebenarnya kendalanya itu ini di diri sendiri sih sebenarnya. Karena kan dulu saya juga orangnya agak pemalu gitu kan. Ya takutnya nanti ketika kita buka usaha ini emang ya diremehkan gitu kan, pasti ada hal-hal yang kayak begitu. Ya sulitnya sebenarnya di situ ngelawan itu. Tapi kalau udah biasa kita ngelawan itu ya masalah uang, masalah apa itu ngikut aja sebenarnya. Iya bang. Ya itu sih kendala yang paling besar itu sih sebenarnya di orang itu, di customer gimana cara kita bikin dia percaya itu. Tapi untuk tantangan. sekarang bang, apa gitu? Ada kendala nggak sekarang bang? Untuk sekarang? Untuk Yang sekarang masalah-masalah yang kadang-kadang suka muncul gitu bang. ya ini dari dari sekarang yang teknisnya apa gimana? mungkin secara teknis boleh atau secara jasanya juga boleh bang. Oh ya, kalau secara teknisnya sebenarnya di alat. Iya. Iya. Oh, iya. Karena kan sekarang alat itu udah pada canggih. Iya. Dulu kan mungkin kita resistor kan mungkin masih segini lah besarnya, Iya. masih ada lah, bisa Iya. kita solder, enak solder pakai solder ini yang Solder. biasa kan. Tapi kan sekarang sudah nggak bisa pakai itu karena komponennya kecil. Jadi Nah, solder kecil resistor juga. SMD itu kan pernah ya. Nah itu kan nggak bisa kita pakai solder gitu, harus Iya. uap segala macam. Nah iya. itu sih kalau kendalanya nah kebetulan yang kemarin kalau solder uap saya yang ini kan dia itu panasnya itu kurang stabil. Jadi kalau dia panasnya kurang stabil itu nggak susah kita mau, malah yang ada jalurnya ngangkat semua. Kalau segi teknis sih segitu. Iya. Jadi tantangannya pada alat-alat yang kadang mungkin kurang efektif atau mungkin kurang di-upgrade juga bang ya, mengikut perkembangan zaman gitu bang. Ya. Dika, kira-kira apa yang saya jelasin tadi, Dika itu termotivasi apa gitu dari apa yang saya sampaikan, dan juga kira-kira Dika ada punya keinginan enggak gitu untuk memulai usaha elektronik ini? Oke, baik bang. Sebenarnya dari penyampaian abang dari tadi, saya sangat kayak kagum dengan sosok abang sendiri, di mana kayak usaha ini tuh mungkin terlihat diremehkan mungkin karena dia masih kecil, tapi ketika sudah besar nanti ini akan menjadi sesuatu hal yang bahasanya sangat luar biasa gitu. Nah di sini juga saya sangat tertarik sebenarnya untuk menjadi entrepreneurship yang menawarkan jasa servis elektronik seperti abang. Cuman mungkin saya sekarang masih kurang ilmu, kurangnya wawasan saya, dan juga kurangnya pengalaman saya dalam memberikan pelayanan dan juga jasa kepada customer. Nah di sini mungkin suatu saat atau kapan-kapan saya bisa bahasanya menjadikan abang sebagai mentor gitu, untuk mengajari saya gimana caranya berusaha ini gitu, memulai dari mana, habis itu seperti apa, dan dari kayak hal-hal yang sudah menjelaskan tadi, usaha ini terlihat sangat gimana ya, kayak ada enaknya, ada enaknya, ada juga kayak berubah-ubah dari sisi mungkin alat-alatnya, dari sisi customernya, kondisi segala macam, ikuti zaman dan juga kebutuhan customer itu sendiri kan bang ya. Ya. Nah kalau ini ya tips ya, sebenarnya tips yang bisa saya kasih itu sebenarnya kadang kan orang-orang punya cara beda-beda gitu ya untuk tahu gitu hobinya, minatnya segala macam, itu orang punya cara beda-beda. Nah yang sebenarnya yang paling penting itu yang pertama sih berani, intinya jangan takut untuk ambil tanggung jawab itu.
Nah, Risiko ketika tanggung kita jawab. sudah ketika sudah kita punya tanggung jawab, tinggal kita munculin rasa ingin tahu. Nah, dari rasa ingin tahu tuh kita kan punya bekal tuh untuk bisa belajar gitu. Sering-sering juga belajar soal komunikasi gitu. Mungkin kita belajar komunikasi itu cuma di jurusan komunikasi gitu ya. Iya. Tapi jangan nutup jangan nutup kemungkinan gitu untuk apapun yang kita bisa pelajarin gitu deh. Karena semua ini kadang kita itu ndak habis pikir komunikasi itu bisa bermanfaat buat saya dan bisa sinkron gitu sama apa yang kita kerjain walaupun bidang kita beda-beda gitu. Diterapkan dalam kehidupan Ya. sehari-hari termasuk pekerjaan ini juga gitu Bang. Intinya sebenarnya kalau saya sih berani dan mau bertanggung jawab. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih Bang Iqbal untuk motivasinya, tips and triknya dan bersedia di wawancara kelompok ini. Baik, terima kasih banyak. Oke, baik. Sekian dari kelompok 5. Saya Ardi Kalis Ramadan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.